Oke, baik kita mulai perkuliahan kita Big Data ya. Pertemuan pertama, Introduction to Big Data. Pertanyaan awal pasti yang muncul di dalam pikiran Anda adalah Big Data itu apa sih? Big Data itu apa sih? Ya, kita mulai dari definisi ya Big Data ya. Ada banyak definisi ya, jadi ini definisinya tidak satu ya, tapi pengertiannya yang penting. Pengertiannya itu nanti bisa disatukan ya, walaupun ada beberapa definisi dari berbagai pakar ya. Nah, contohnya ini saya dapatkan di salah satu ya, di pakar ya, di Wikipedia juga tertulis ini bahwa Big Data is a field that treats ways to analyze ya, systematically extract information from or otherwise deal with data sets that are too large or complex to be dealt with by traditional data processing application software. Ya, begitu. Jadi big data itu berkaitan dengan bagaimana menganalisa dan mengekstrak informasi, nah, gitu. Menganalisa dan mengekstrak, dapatkan informasi dari dataset yang besar dan kompleks. Large ya. Istilah lain dari big ya. Jadi ada data yang besar dan kompleks. Kompleks itu berarti tampak rumit ya, tampak rumit. Yang, nah ini to be ya, yang apabila diolah dengan cara-cara tradisional atau dengan aplikasi yang umum itu nggak bisa. Nah, tidak bisa. Harus dengan cara-cara yang luar biasa. Karena datanya besar luar biasa. Large atau kompleks datanya. Sehingga nanti big data ini yang disebut dengan big data tadi harus diolah dengan cara-cara khusus. Jadi tujuan dari big data adalah menganalisa dan mendapatkan informasi dari big data ya, dari data yang besar ini, yang too large, yang besar itu bahkan sangat besar ya, sangat besar. Itu yang pertama ya, pakai bahasa Inggris ya. Nah, kalau Anda ini nggak suka bahasa Indonesia, bahasa Inggris, ya ada bahasa Indonesia-nya juga saya kutipkan ya. Big data adalah sekumpulan data yang volume dan ukurannya sangat besar. Jadi semua definisi itu selalu menerjemahkan ukurannya sangat besar. Pada big data, datanya itu ada yang terstruktur, ada yang tidak terstruktur, ada yang semi. Semi itu berarti antara struktur dengan tidak terstruktur. Jadi kalau Anda lihat lagi ya di mata kuliah struktur data mungkin ya, atau di matematika diskrit juga ini dibahas ya. Bahwa data itu ada data yang terstruktur, ada yang data tidak terstruktur. Oh, atau di mata kuliah data mining ya. Kuliah data mining ini juga dibahas ya, ada data yang terstruktur, ada data yang tidak terstruktur. Ada yang di tengah-tengahnya, semi terstruktur ya, semi terstruktur. Data yang terstruktur itu biasanya berbentuk tabel ya, berbentuk table, relasional. Tuh, biasanya datanya seperti itu ya umumnya ya. Dibuat menjadi terstruktur berbentuk table. Jadi kayak database itu datanya terstruktur. Kalau tidak terstruktur itu gambar data ya. Data yang seperti dari sumber multimedia ya, data berbentuk gambar, data video, data berbentuk suara. Nah, itu termasuk data yang tidak terstruktur. Yang mengolahnya lebih sulit, lebih kompleks tadi. Nah, nanti ada data yang di antara terstruktur dan tidak terstruktur ya. Kayak XML ya. Mungkin Anda pernah dengar XML, file CSV ya, atau termasuk file JSON. Nah, itu adalah contoh data-data yang semi terstruktur. Tapi intinya big data itu adalah data yang punya ukuran yang sangat besar, ya, sangat besar. Itu definisi yang kedua ini. Kita lihat definisi yang ketiga. Ini yang pertama kedua aja ini udah banyak persamaan. Sebenarnya hanya dikatakan dengan kalimat yang berbeda saja.
Nah, kalau yang ketiga, big data adalah istilah umum untuk data yang sangat besar. Rumit ya. Sudah besar rumit. Rumitnya karena tidak terstruktur ini. Nah, itu rumitnya. Karena tidak terstruktur rumit. Sehingga sukar ditangani apabila hanya menggunakan perkakas atau software yang biasa. Atau pakai pakai database yang biasa itu sukar untuk ditangani. Nanti. Sehingga nanti harus ada cara-cara yang khusus untuk menangani data yang sangat besar ya. Itu pertama dulu tentang definisi dari big data. Oke, saya next. Itu sudah saya simpan ya. Oh ya, sudah ya. Sudah 5 menit. Oke, nah karakteristik big data ini sangat populer ya. 3V ya. 3V. Ya. Pertama volume. Ini yang semua perkuliahan ini di big data ini dibahas ya, volume ya. Pertama volume ya, besarnya. Jadi big data itu dari definisi tadi juga ada disebutkan volume ya. Ukurannya besar. Dari aspek volume dia merupakan data yang ukurannya besar. Yang kedua ya variety ya. Variety ini jenis datanya beragam. Ada foto, ada data dari web, ada suara ya, audio, ada data dari sosial media ya, dari internet ya. Nah, ada data dari mobil dan sebagainya. Jadi datanya sangat bervariasi. Datanya beragam gitu. Itu yang V yang kedua ya. Ini V yang pertama, volume. V yang kedua, variety. Nah, V yang ketiga, velocity. Cepat. 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 Cepatnya apa? Nah, yang pertama datanya cepat berkembang, cepat berubah. Kemudian dibutuhkan kecepatan pengolahan. Pengolahan. Jadi kalau mau dianalisa, hasil analisanya itu harus real time. Cepat. Ya, harus bisa langsung dilihat hasilnya. Padahal datanya sangat besar ya. Kita tahu kalau hubungan antara data yang besar tentu lama mengolahnya. Tetapi di sini dibutuhkan kecepatan ya, velocity ya, kecepatan. Jadi ada 3V yang sangat terkenal di dalam membahas big data ya. Anda ingat aja ya, volume, variety dengan velocity. Nah, belakangan karena big data ini semakin berkembang ya, bidangnya makin berkembang, sudah mulai ditambah jadi 5V. Nah, jadi 5V. Sudah nggak 3 lagi ya, udah mulai 5 ya. Apa yang bertambah ya? Ini tadi udah ya, jumlah data yang sangat besar. Variety sudah tadi ya. Data dengan format atau bentuk yang berbeda. Kemudian tadi velocity tadi udah ya. Kecepatan. Nah, bertambah dengan ya veracity. Nah, veracity ini validitas ya datanya. Datanya lebih lebih valid ya. Datanya harus valid gitu ya, veracity. Jadi ini salah satu kriteria jadinya. Pada big data, datanya itu harus apa bisa lebih lebih valid sehingga nanti masalah karena big data itu datanya tidak terstruktur, jadi dia memang pada awalnya bersifat inkonsisten, uncertainty begitu ya. Ini nanti satu hal yang juga menjadi karakteristik yang harus diatasi. Ya, kemudian value. Nah, dari aspek value ditambah ya. Dari big data itu harus bisa diekstrak. Diekstrak itu dihasilkan, katakanlah ya seperti itu ya. Definisi sederhana ekstrak ya. Dihasilkan informasi yang baru, yang lebih berguna dari sekedar data. Jadi ada 5V. Nah, ternyata pada perkembangan big data ini berkembang terus, ada yang 7V ya, 7V, ada yang 8. Yang ini berapa V-nya ini? Nah, yang ini V-nya udah 8V. Jadi makin lama makin banyak ya. Ada velocity, ada ya volume, value, variety, veracity, validity, ya. Apa ini? Volatility, ya, visualization. Ya. 8 ya. Ada yang nyebut 7, jadi makin makin lama makin banyak. Bahkan
Ada yang sudah menulis sampai 56 V. Nah, big data itu 66 V ya. Volume, variety, velocity. Jadi memang karakteristiknya itu sangat luas ya big data ini. Value, variety, venue, vocabulary ya. Masuk ya. Ya, vagueness, vulnerability ini aspek security ya dan selanjutnya gitu. Semakin banyak karakteristik dari big data ya. Nah, memang di era revolusi keempat ini memang big data salah satu pendukungnya ya, pendukung revolusi keempat kan. Revolusi industri yang keempat. Oke, tapi kita di awal ini ya, di awal eh, mengenal big data ini fokus aja ke yang tiga tadi. Nah, fokus aja, jangan terlalu tergoda ya. Waduh, banyak banget V-nya nih. Fokus saja ke yang tiga bahwa big data itu volumenya sangat besar. Variasi datanya sangat beragam. Kemudian kecepatan perubahan data maupun hasil analisanya itu cepat. Gitu. Muncul muncul datanya cepat, perubahannya juga cepat. Gitu. Nah itu fokus ke yang tiga aja, jangan tergoda dulu lah. Nanti ini waduh banyak banget ini harus dihafal. Ya fokus ke yang tiga aja. Paham yang tiga ini Anda udah memahami apa itu big data ya. Dari yang tiga ini. Volume, variety, dan velocity. Oke. Nah, untuk memahami big data lebih lanjut, Anda perlu tahu beberapa terminologi lain yang berkaitan dengan big data. Nah, ini dia. Big data. Jadi big data itu nanti yang paling penting itu adalah dianalisa. Disebut dengan big data analitik. Ya, untuk apa dianalisa? Untuk mendapatkan informasi baru yang lebih berguna. Ya. Kenapa? Karena data saja kalau Anda kan udah kuliah sistem informasi ya. Data kalau diolah ini kan menjadi informasi. Apa bedanya data dengan informasi? Data kalau diolah menjadi informasi itu maksudnya adalah menjadi bentuk yang lebih berguna. Karena data saja itu kegunaannya masih minim. Begitu diolah, berubah dia jadi informasi, kegunaannya jadi lebih besar. Berarti data bisa dibuat menjadi lebih berguna, lebih bermanfaat ya dalam hal ini biasanya orang nyebutnya berguna untuk apa? Untuk mengambil keputusan. Keputusan bisa diolah gitu jadi informasi. Itu data. Apalagi kalau dia bukan sekedar data, tapi big data. Big data. Data saja kalau diolah jadi informasi jadi bentuk yang berguna. Tapi kalau big data harus lebih berguna lagi. Harus lebih berguna lagi ya. Menghasilkan insight ya sesuatu yang kalau dilihat dengan cara-cara biasa tidak terlihat, tapi menjadi kelihatan sehingga membuat keputusan dan tindakan yang kita lakukan jadi lebih luas manfaatnya. Begitu. Itu tujuannya big data analytics ini. Nah, tetapi ini semua disokong oleh bidang lain yang machine learning, data mining, nanti itu adalah yang mendukung proses dari analisa big data itu sendiri ya. Masalah software, ya, masalah analisis sistem, dan tentu aja dengan berbagai algoritma di komputer begitu. Itu contoh terminologi yang berkaitan dengan big data. Nah, big data ini sering dikait-kaitkan dengan data mining. Ini Anda kan udah kuliah ya data mining. Apa sih bedanya? Nah, memang banyak persamaannya, tapi kita harus bisa melihat perbedaannya ya, karena ini dua fenomena yang sering dibahas, yang bisa dibahas secara berbeda. Ya. Big data dengan data mining. Big data itu ukurannya yang sangat besar dan datanya bisa terstruktur, bisa tidak terstruktur, bisa semi terstruktur yang mungkin tidak terdefinisikan dari sumber data. Itu big data. Tapi kalau data mining umumnya itu untuk data-data yang yang
yang bisa dibuat menjadi terstruktur. Pada awalnya tidak terstruktur, tapi bisa dibuat menjadi terstruktur. Setelah terstruktur baru diolah pakai metode data mining, ya, pakai algoritma data mining. Gitu. Kemudian big data ya ini yang kedua ya, big data is capable for give relation of among dataset with finding interesting. Jadi big data bisa digunakan untuk mendapatkan knowledge ya. Knowledge itu insight tadi ya, insight itu termasuk knowledge ya. Nah, sementara data mining tidak bisa digunakan di setiap waktu ya. Nah, tidak bisa digunakan di masalah apa tadi ya, velocity tadi itu di data mining tidak mesti seperti itu gitu ya. Jadi dia not capable for given relation in every time. Gitu. Data mining ini mendapatkan pola ya, patterns ya, mendapatkan pola, ya, di mana pola yang didapatkan itu nanti yang disebut dengan knowledge ya. Sumbernya dari dataset. Kemudian dari aspek arsitektur, big data itu terdistribusi. Ya, servernya menyebar di mana-mana gitu. Itu yang diolah. Jadi pada analisa big data, datanya itu terletak di berbagai tempat. Nah, tetapi pada data mining, datanya itu memang bisa jadi sumbernya dari berbagai tempat, tapi pada akhirnya dipusatkan. Baru diolah dengan algoritma atau teknik data mining. Itu beberapa perbedaan utama antara big data dengan data mining ya. Nah, kemudian Anda tentu ada sudah pernah mengenal namanya data warehouse. Kalau database itu sudah jelas ya. Jadi big data, database, dan data warehouse ini punya persamaan ya. Persamaannya itu ya masalah data ya. Nah, di datanya kan. Big data ada datanya, database itu ada datanya. Data warehouse. Data warehouse. Anda harus ingat lagi bahwa database itu kalau dianalisa itu menggunakan teknologi ya OLTP ya, online transactional processing ini kalau database. Nah, apa bedanya dengan data warehouse? Kalau data warehouse dia OLAP ya, online analytical processing. Ya, jadi kalau OLAP itu online analytical processing. Kalau ini online transaksi, transaksinya ini mengolah pada sistem database ya untuk mengolah transaksi aja. Tapi kalau pada data warehouse itu dianalisa datanya. Makanya datanya dikumpulkan dulu ya dari berbagai tempat. Kalau di data warehouse kan begitu ya sistem yang disebut dengan OLAP ini. Nah, big data nanti lebih besar ya datanya itu lebih lebih kompleks nanti datanya dengan cara-cara pengolahan yang lebih rumit dari analisa di data warehouse. Ya, karena beragamnya tadi itu, kemudian kecepatan data berubah itu harus bisa diatasi pada sistem big data ya. Dengan sumber data yang bermacam-macam nanti. Itulah jadi big data ya. Data ini big ya, atau tadi ada istilahnya large ya. Nah, bahkan tadi ada yang huge ya, sangat besar ya. Ya kalau mall-mall yang besar itu kan disebut hyper ya apa? Hypermarket. Ya, hypermarket. Nah, ini datanya termasuk data hyperdata gitu. Data yang sangat besar gitu yang mau dianalisa untuk mendapatkan informasi yang berguna, itu big data. Oke, pertanyaan berikutnya adalah dari mana munculnya data yang besar itu ya? Dari mana munculnya big data? Kok bisa data besar ya, banyak ya? Besar di sini maksudnya banyak. Kok bisa data sebanyak itu? Dari mana munculnya?
Ya, karena manusia pada dasarnya di era kita ini ya, di sejak revolusi ketiga, manusia itu memproduksi data dan setelah diproduksi ya, data itu disimpan di dalam sistem informasi ya, di dalam database. Ya, di semua bidang, astronomi, di bidang bisnis, kedokteran, di bidang apalagi di cuaca, apalagi di keuangan ya, finansial. Itu ada banyak data di sistemnya. Sehingga kalau dikumpulkan itu datanya jadi ya sangat besar, jadi sangat besar datanya. Dan pertumbuhan data itu sangat cepat, ya, sangat cepat ya. Kalau kita melihat kesatuan data di komputer ya dari kilobyte, megabyte, gigabyte, sekarang hadis terabyte. Setelah terabyte apa? Petabyte. Habis itu exabyte, kemudian zettabyte, kemudian yottabyte. Nah, jangan-jangan nanti kurang ya, ditambah lagi mau apa namanya nanti. Sekarang ini era kita masih paling tinggi masih tera ya. Hadis Anda kan tera ya, 1 tera gitu ya, 2 tera. Iya, Nanti Pak. peta ya, petabyte nanti. Ada namanya petabyte itu 10 pangkat 15. Kalau di zaman saya dulu mega ya. Zaman saya pertama kenal komputer itu satuannya masih mega aja. Punya disket 1 mega. Ya. Punya hadis dulu paling bisanya 40 mega. Dulu ada hadis cuma 40 mega. Kemudian setelah saya mulai-mulai ngajar, mulailah ada hadis giga ya. Gigabyte ya. Giga. Nah, terakhir belakangan Anda mendengar istilah tera. Tera ya. Hadisnya tera ya. Hadis sekarang 2 tera, 4 tera ya. Saya terakhir beli yang 4 tera ya, nggak tahu sekarang udah berapa tera ya. Lama-lama nanti petabyte. Wah, tuh besar ya. Kita bilang besar ya, tapi besar kecil itu relatif ya, tergantung zamannya. Oke, itulah kecepatan pertumbuhan data ya. Di semua bidang ya, astronomi, biologi kedokteran gitu. Data itu tumbuh dengan sangat cepat karena transaksi yang terjadi di berbagai bidang pun semakin banyak dan disimpan di sistem informasi, software yang berbasis komputer ya. Simpan di database. Kalau dikumpulkan keseluruhan itu jadi ya itu yang disebut dengan sangat besar itu ya. Nah, kemudian beberapa tahun belakangan ada perubahan kultur kita ya, manusia ya. Ya, kita ya, Anda, saya gitu ya. Ada perubahan kultur kita. Apalagi sejak pandemi makin makin ini ya, makin apa? Makin tinggi perubahan ini. Yaitu penggunaan sosial media. Ya, kita nulis di Facebook, ya ngasih komentar ya, di Twitter, di apalagi sekarang di Instagram ya, di TikTok mungkin ya. Saya nggak punya TikTok ya. Mungkin di TikTok Anda kan ya. Di YouTube, wah YouTube sekarang itu banyak sekali. Setiap hari itu informasi di YouTube itu bertambah terus ya. Di email lagi kalau Anda ngirim email ya, di ya macam-macam ya, di Wikipedia, di mana ya, kalau Anda belanja di Tokopedia, di Shopee, ayo apa yang belum saya sebut itu tempat belanja ya. Nanti dibilang saya mengendorse ya. Di mana lagi ya? Saya seringnya beli di Tokopedia, di Shopee, di Lazada, di ya macam-macam lah ya, itu. Itu kan semua data itu. Setiap yang kita lakukan, yang kita input di aplikasi yang terhubung ke internet itu semua jadi data tersimpan. Wah, itu kalau dikumpulkan semua itu, dalam per detik ya. Ya. Ada yang menyebut dalam 1 detik itu data bertambah 1 megabyte ya. Berarti kalau 1 jam, 1 hari berapa itu datanya? Nah, ya. Tahun 2000-an ini data udah berapa triliun ya, triliun triliun giga, triliun gigabyte. Berarti kan makanya satuannya nggak tera lagi. Sudah apa lagi tadi itu? Nah, sudah masuk ke zeta ya, satuan satuan kalau data di seluruh dunia dikumpulin satuannya udah zettabyte. Besar sekali ya. Apalagi medianya
internet itu makin populer ya. Kan lewat internet kan semuanya. Lewat internet ya. Tapi kan internet tidak menggunakan satu hadis. Dia kan terdistribusi, disimpan di tempat masing-masing. Maksudnya kalau disatukan di semua tempat itu, ya, wah itu luar biasa datanya. Makanya dari sinilah muncul istilah big data. Dari sinilah muncul istilah big data karena perubahan kultur manusia. Sejak kapan ya? Mulai tahun 2005 ke atas lah ya. Tahun 2005 ke bawah belum. Kita masih main SMS-an ya. Tahun 2005, 2006, 2007 dan selanjutnya sekarang. Wah, pas pandemi tambah banyak ya. Orang kuliah lagi pakai e-learning lagi semuanya ya pada ini. Tambah besar itu data yang ada ya. Nah, tapi sayang dia kalau hanya sekedar data ya. Kan kita tahu ya, Anda kan kuliah juga ya. Data itu value-nya kurang. Manfaatnya kurang kalau hanya sekedar data. Harus diolah. Minimal diolah jadi informasi. Lebih tinggi nanti diolah menjadi knowledge. Nah, makanya big data ini harus dimanfaatkan untuk menjadi hal yang lebih berguna. Itulah gunanya bidang big data ini ya, untuk data yang besar itu gimana dikelola dengan baik, bisa dianalisa untuk menghasilkan informasi yang lebih bermanfaat ya, untuk para pengambil keputusan terutama. Untuk kita juga ya, bukan mesti keputusan itu nggak mesti satu organisasi. Secara pribadi itu juga kita bisa dibantu melalui analisa ya. Apakah analisa itu analisa prediksi, prediksi macam-macam kan, yang biasanya sih yang analisa itu digunakan untuk memprediksi. Kalau kita tahu apa yang terjadi ke depan, kita bisa mengontrolnya. Nah, sehingga muncullah istilah tsunami data. Nah, jadi tsunami nggak cuma air ya, data juga bisa tsunami. Di mana itu? Di internet itu. Tsunami ya, kalau kalau istilahnya Anda lagi berenang di internet, kita udah menggap-menggap itu. Tiba-tiba ada data ini, tiba-tiba ada data ini. Wah, belum lagi ceritanya berlawanan. Wah, pusing dah kita ini. Waduh, gimana ini? Terlalu banyak data ya. Belum lagi kalau Anda hobi mendownload ya. Dikit-dikit download ini. Dikit-dikit mendownload ini. Ya, kalau Anda mahasiswa mungkin Anda mendownload e-book ya. Itu kan banyak yang free ya, yang gratis sekarang. Download sampai sekian giga. Tapi yang di-download 1000, yang dibaca 10 juga belum. Terjadi tsunami ya, tsunami di dalam file ya, tsunami data ya. Tsunami data ya. Jadi ya macam-macam lah, apalagi sekarang perangkat perangkat untuk mengenerate ya, untuk membuat data itu semakin mudah ya. Handphone makin murah. Makin murah kan handphone kan. Nah, dengan handphone itu Anda atau kita memiliki andil untuk menambah data di internet. Oh, jadi data. Jadi kita nulis, mengklik like aja itu udah data ya. Mengklik ya, nggak usah menulis. Anda klik sebuah status, klik like, itu udah jadi data itu. Udah jadi data bahwa Anda menyukai sebuah tulisan gitu. Ya, ya itu ya di web, di sosial media sekarang ya. Ya, ini Anda lihat ini, 100 petabyte per hari. Waduh, kalau per hari 100 petabyte, bukan tera lagi ya. Petabyte itu kan 1000 tera per hari. Waduh, kalau nanti per tahun itu udah berapa datanya. Itulah luar biasa. Oke, nah ini ada satu lagi sekarang. Ada sebuah fenomena lagi namanya Internet of Things, IoT ya. Ini beda lagi nih. Ya. Istilah IoT itu untuk menyatakan bahwa berbagai perangkat yang ada di rumah, yang ada di industri-industri juga termasuk ya, di kantor-kantor, peralatan-peralatan elektronik terutama, itu terhubung ke internet saat ini. Lampu terhubung ke internet. Ya. Jadi yang terhubung ke internet itu nggak hanya laptop, handphone, nggak cuma begitu ya. Peralatan-peralatan lain juga, kalau di industri ada robot, robot terhubung ke internet. Lampu di rumah, ya lemari pendingin kita bisa terhubung ke internet. Televisi kita terhubung ke internet, ya AC kita terhubung ke internet.
Semuanya terhubung ke internet sekarang, ya. Ada alat untuk memonitor, tanaman atau ya tumbuhan gitu atau pertanian gitu, itu juga mengirimkan data ya. Alat sensor untuk mengukur cuaca, arah angin, besar angin, kelembapan, segalanya, itu terhubung ke internet, nambah data. Jadi Internet of Things ya, IoT ini pun lebih menambah data lagi. Datanya online lagi kan. Itu kan kalau, dari mana orang tahu cuaca sekarang berapa, itu kan langsung yang real time ya. Atau ada alat yang diletakkan di persimpangan lalu lintas ya. Nah, dari alat itu bisa diolah, di sini lagi macet, di sini kendaraannya lagi banyak, di sini ada kecelakaan segala macam. Wah, itu datanya masuk semua ke internet. Makanya disebut, dulunya, eee Internet of Everything. Nah, semuanya tersimpan di internet. Maka big data itu jadi big data. Jadi semakin banyak, semakin beragam ya, semakin cepat pertumbuhan data yang ada di internet gitu. Jadi intinya big data ini sebuah fenomena untuk menjelaskan betapa data itu di sekitar kita jumlahnya sangat banyak, sangat besar. Kemudian ditambah lagi satu fakta, belum dioptimalkan penggunaannya. Karena data itu bahan mentah. Datanya ada tapi belum diolah. Ibaratnya di dapur kita bahannya banyak ya, apanya, bumbunya sudah banyak segalanya tapi nggak dimasak-masak. Ya orang tetap nggak bisa makan ya. Karena itu masih bahan bahan mentah. Data itu masih bahan mentah ya. Ibaratnya juga kalau dulu minyak ya, minyak bahan bakar ya. Bahan bakar itu kan kalau kita yang nemu itu kalau nggak diolah nggak berguna. Harus diolah dulu barulah jadi BBM namanya ya. Barulah bisa digunakan untuk menghidupkan kendaraan, menghidupkan mesin dan sebagainya gitu. Itu minyak ya, itu minyak. Nah, sama, data itu juga masih bahan mentah. Kalau nggak diapa-apakan ya nggak berguna, sekedar data saja. Nah, makanya perlu dianalisa, ya, dianalisa data itu dianalisa, dianalisa. Itulah nanti big data ya. Nah, ini data yang sangat besar itu, karena datanya sangat besar, tidak memungkinkan untuk diolah dengan cara-cara biasa. Dibutuhkan hardware dan software khusus. Nah, kalau hardware komputernya harus yang sifatnya high performance computer. Harus harus komputer yang punya kemampuan yang tinggi ya. Kemudian kalau metodenya saat ini udah ada ya. Ada machine learning, ada deep learning, ada data mining begitu ya untuk menganalisanya. Nanti termasuk ada statistik juga masih memungkinkan untuk digunakan untuk menganalisa, untuk mengekstrak informasi yang baru dari fenomena big data tersebut. Nah, ini contoh framework ya. Jadi big data itu nanti ada frameworknya yang beberapa udah cukup populer ya. Ya, jadi ini high performance computing ini ya harus ya powerful lah komputernya ya harus powerful. Hardware-nya, software-nya ya nanti. Nah, kemudian cara menganalisanya juga harus bisa menghandle data yang sangat besar tadi. Mana caranya? Ya, nanti ya machine learning, nanti deep learning ya, atau kalau di dalam data mining ada namanya knowledge discovery ya. Knowledge discovery, bagaimana cara mendapatkan knowledge ya, insight yang baru itu ya. Knowledge itu istilahnya sebuah informasi baru yang kalau tidak dianalisa dengan cara-cara yang luar biasa, nggak kelihatan. Nah, oke, kita lanjut. Nah, ini beberapa teknologi big data yang sudah ada gitu ya, sudah ada. Ini yang open source itu Hadoop ya. Hadoop. Atau ada Spark ini ya, dari Apache. Dan ada banyak yang lain ya. Ini semua teknologi yang mendukung kita untuk melakukan atau memanfaatkan big data tadi ya. Nah, big data biasanya digunakan hasilnya aplikasinya berbentuk apa ya dari big data nanti setelah diolah, maka datanya menghasilkan data analis ya, data yang sudah dianalisa. Data yang bisa melakukan prediktif ya, memprediksi kapan sebuah mesin harus dirawat, kapan sebuah
sebuah produksi di pabrik harus ditingkatkan, kapan harus dibatasi gitu proses apanya ya, SCM itu apa, supply, apa, ge hubungan antara antara inventory dengan bagian produksi, dengan bagian penjualan, itu kan harus terkontrol ya, oleh supply chain management ya, harus terkontrol. Nah, itu bagaimana itu mengontrolnya secara otomatis. Nah, maka big data bisa mengolah dari data-data sebelumnya, data yang datanya besar itu diolah untuk kita mendapatkan sebuah insight yang baru ya. Dan tentu saja big data itu karena hasilnya mau digunakan saat itu juga harus bersifat real time karena mau dilihat oh gitu secara kemudian nanti secara visualisasi juga ya hasilnya bisa dilihat ke bentuk yang bisa dipahami ya. Oke, kemudian nah ini sebelum kita masuk ke kurikulum, saya ingin Anda mendengarkan eh, sisi lain dari penjelasan tentang big data ini 5 menit ya. Apa itu big data? Suaranya kelihatan nggak tadi? Kedengeran, Pak. Kedengaran? Kedengaran, Pak. Oke ya, Anda dengarkan ini eh, apa penjelasan lain gitu karena kan Anda harus 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 ada second opinion ya. Kalau ke dokter itu kalau ada sakit kita yang khawatir kan kita ke dokter yang lain kan. Nah, ini saya aja yang ngasih ya. Ini coba Anda dengarkan ini satu ini saya ambil dari YouTube ya. Ada banyak ya di YouTube ya. Ini cuma Anda bisa cari-cari gitu untuk mendapatkan pemahaman yang menyeluruh lah tentang big data ini. Oke, silakan ini sekitar kurang dari 5 menit ya. Bayangkan semua data yang telah dihasilkan dari awal kamu lahir sampai besar sekarang, mulai dari nama, data pendidikan, kesehatan, dan lainnya digambarkan ke dalam bentuk satu kotak. Pastinya rumahmu sudah penuh dengan kotak-kotak tersebut, bukan? Dan itu dihasilkan oleh setiap orang di bumi. Tidak bisa dibayangkan, bukan? Penuhnya seperti apa bumi ini? Secara sederhana, big data adalah himpunan data yang sangat besar yang tidak mampu diolah oleh sistem komputer dan perangkat lunak konvensional dan memiliki karakteristik tertentu, yaitu volume, variety atau varietas, dan velocity atau kecepatan. Dalam big data, volume atau ukuran data yang dihasilkan sangat besar, bahkan sangat-sangat besar. Jika semua data pada tahun 2010 dipindahkan ke dalam bentuk kepingan DVD, maka DVD tersebut dapat membuat tumpukan panjang sepanjang jarak antara bumi ke bulan dan kembali lagi ke bumi. Dan data-data tersebut terus bertambah. Pada tahun 2012, kita menghasilkan 2,3 triliun gigabytes data setiap harinya. Diperkirakan nanti pada tahun 2020, data yang dihasilkan sebanyak 43 triliun gigabytes. Selain volume, varietas juga merupakan salah satu karakter dari big data. Data-data yang dihasilkan terdiri dari berbagai jenis dan variasi seperti teks, foto, video, dan lain-lain. Apa saja yang menghasilkan big data? Banyak sekali. Salah satunya adalah adanya Internet of Things. Internet of Things bisa diartikan di mana benda-benda di sekitar kita dapat berkomunikasi antara satu sama lain melalui sebuah jaringan seperti internet. Mulai dari handphone, televisi, jam tangan, bahkan sampai lemari pendingin. Semua benda-benda tersebut menghasilkan data. Baik itu data tentang letak titik macet di suatu tempat, data berapa detak jantungmu berdenyut setiap hari, data tentang berapa langkah kaki yang kamu ambil setiap hari, data perbankan, kesehatan, sensor untuk mengumpulkan informasi tentang iklim, postinganmu di sosial media, data transaksi kartu kredit, dan yang paling penting adalah data untuk ilmu pengetahuan. Di Indonesia, Pusat Penelitian Informatika LIPI turut berperan dalam suatu proyek sains besar di bidang fisika partikel eksperimen, yaitu ELICERN. Proyek tersebut menghasilkan data yang sangat besar sehingga membutuhkan high performance computing untuk mengolahnya. Data-data yang telah dihasilkan kemudian harus dapat dianalisa dengan sangat cepat untuk menghasilkan informasi. Itulah mengapa velocity atau kecepatan merupakan karakter penting lainnya dari big data.
Coba bayangkan, bagaimana saham-saham perusahaan, rute jalan, perkiraan cuaca dapat diketahui dengan hitungan menit, bahkan detik, jika data-data besar tersebut tidak dianalisa dengan cepat. Tentunya perangkat komputer biasa tidak dapat menangani hal ini. Bisa jadi akan menghabiskan beberapa tahun untuk melakukan itu. HPC adalah jawabannya. HPC atau High Performance Computing adalah sistem komputer yang dibangun agar mampu menyelesaikan beban komputasi yang tak terkira beratnya dalam waktu yang masih bisa diterima. Sebuah sistem HPC terdiri dari puluhan, ratusan, bahkan ribuan CPU core yang saling terkoneksi untuk menyelesaikan suatu komputasi secara paralel. LIPI mempunyai dua sistem HPC yang dikelola Pusat Penelitian Informatika, yaitu di Bandung dan Cibinong. LIPI membuka kesempatan kepada masyarakat yang ingin menggunakan HPC tersebut untuk kepentingan ilmu pengetahuan secara gratis. Untuk lebih lanjut, silakan buka grid.lipi.go.id dan mari bekerja sama untuk kemajuan ilmu pengetahuan di Indonesia. Jadi, bisa ditarik kesimpulan bahwa big data merupakan suatu fenomena yang tercipta karena adanya kemajuan teknologi. Dan mau tidak mau, kita harus dapat menghadapinya. Apa itu big data? Oke, itu tadi tentang big data ya. Big data ya, dia membacanya dia pakai bahasa Inggris ya. Oke, nanti silakan untuk berkenalan dengan big data. Anda tambah konsumsinya dengan sumber-sumber lain ya. Di semua perkuliahan jangan hanya mengandalkan penjelasan atau bahan dari dosennya. Sekarang kan sangat beragam. Bisa dari YouTube, Anda cari di Google atau mau pakai Bing atau apa gitu. Anda cari dalam bentuk yang apa? Dalam bentuk second ya atau third opinion ya. Sehingga lebih melekat pemahamannya gitu ya. Tadi makanya saya carikan itu satu yang agak bagus, kebetulan dari LIPI ya, punya pemerintah yang juga memberikan kita kesempatan untuk menggunakan itunya tadi ya apa high performance ya, HPC-nya ya. Itu memang kesulitan kita kalau mau mempraktekkan ya, kalau komputer kita itu kurang ini ya, kurang kurang bagus kinerjanya, ini memang agak kesulitan. Tapi sekarang udah banyak cloud ya. Oke, kita masuk dulu ke sini. Jadi perkuliahan kita silabusnya, nah, itu sebagian ya, nggak semua ya. Saya pakai NetAkad, netakad.com. Jadi ada LMS, netakad.com ini yang apa Cisco ya, NetAkad. Jadi Cisco dia punya silabus tentang big data ya, terutama menyebutnya dengan big data and analytics. Jadi nanti Anda akan saya daftarkan ke kelas ini ya, ke kelas yang sudah saya buat di Cisco, kelas big data ini. Kita menggunakan modul ini sampai ini ya, dalam beberapa pertemuan. Nanti ada pekerjaan-pekerjaan prakteknya, nanti kita cek ya apakah alat Anda memungkinkan nggak ya, karena dia pakai virtual box nanti ya. Kita mencobakannya dan memang komputernya performanya harus bagus ya. Jadi di kurikulum ini ada prakteknya. Kemudian ada latihan dan tugas-tugas yang harus Anda kerjakan melalui sini ya, eh, apa ini? Melalui kelas yang ada di netakad.com. Anda pasti udah punya ya waktu kuliah PTI, pengantar teknologi informasi, Anda sudah punya apa? Sudah punya akun ya di Netakad, nanti tinggal melanjutkan akun itu aja. Nah, nanti Anda mau punya satu keuntungan kalau Anda lulus di mata kuliah ini ya, dengan kriteria tertentu, nanti ditambah di samping kriteria perkuliahan kita, ditambah nanti dengan kriteria netakad.com, Anda bisa mendapatkan sertifikat tentang big data and analytics ini ya dari netakad.com. Ya, tapi kalau yang berhak ya nanti ya, kalau Anda memenuhi syarat gitu akan dapat sertifikat dari sini. Karena kita berusaha, mahasiswa kita itu ya, mahasiswa Unsada itu jurusan
komputernya itu ya punya sertifikat untuk SKPI. Karena mahasiswa sekarang kalau melamar pekerjaan tidak bisa hanya mengandalkan transkrip dan ijazah. Anda harus sodorkan juga itu sertifikat. Anda ikutin di mana-mana banyak sertifikat ya. Di Depkominfo sekarang banyak melakukan pelatihan-pelatihan. Kalau Anda dapat sertifikat nanti waktu Anda melamar pekerjaan pas pertama aja itu perusahaan kan langsung tertarik. Wah, ini dia banyak ikut pelatihan. Atau dia magang gitu ya. Magang kan nggak mesti kerja praktek, Anda bisa magang. Apalagi di kurikulum di DIT sekarang kan cukup memberikan kesempatan luas ya mahasiswa untuk magang di luar perkuliahan. Nah, di mata kuliah ini saya memiliki inisiatif untuk memasukkan Anda kepada sebuah kelas Big Data and Analytics yang ada di netakad.com ya. Nanti saya masukkan ya. Di Anda saya minta apa ya? Email ya. Nah, ini nanti interface-nya tampilannya nanti ini. Nah, ada data mulai dari jadi memang di kurikulum di netakad ini masalah big data itu yang berkaitan dengan internet ya, Internet of Things lah semua. Karena memang big data itu kan memang yang di internet yang paling besar ya. Ini contoh interface-nya. Oke, seperti itu. Bentar, ini.